Ya, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pentingnya nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang hamba yang sangat terjaga dan dijamin masuk surganya Allah, masih diberi nasihat oleh malaikat Jibril. Dan orang yang tidak merugi baik di dunia maupun di akhirat adalah orang yang mau menasihati dan mau menerima nasihat. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberi nasihat kepada Rasulullah, dan Rasulullah menerima apa yang menjadi nasihat malaikat Jibril tadi. Yang pertama, malaikat Jibril menasihati kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingatlah, kamu pasti akan mati. Mati adalah suatu hal yang pasti. Setiap manusia akan mengalaminya dan akan terjadi di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Yang namanya mati adalah rahasia Allah, kapan waktunya. Tapi kalau sudah sampai ajalnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yuqaddimu wa la yuakhiru. Apabila ajal itu sudah sampai tiba, maka tidak ada satupun yang bisa mengundurkan dan tidak bisa mengajukan. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan badan kita, masih bisa beri kesempatan untuk melaksanakan aktivitas, masih bisa mandi sendiri. Ada di antara kita pada saat ini tidak bisa mandi sendiri, dimandikan. Kita masih bisa sholat, harus bersyukur. Ada di antara saudara kita yang pada saat ini tidak bisa sholat, malah disolatkan. Maka dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa umur kita ini, berupa kesehatan kita ini, kita gunakan, kita manfaatkan untuk melaksanakan amal sebaik-baiknya dalam rangka untuk mempersiapkan bagaimana hidup kita setelah mati nanti. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, ya Muhammad wahbib masikta fa innaka mufariqah. Wahai Muhammad, cintailah apa yang kamu suka, tapi ingat bahwa apa yang kamu cintai, kamu akan berpisah dengannya. Seorang suami cinta kepada istri, istri kepada suami, orang tua terhadap anak, anak cinta kepada orang tua. Selain itu juga cinta kepada harta benda, jabatan dan sebagainya. Tapi pada waktu masa berpisah, mau tidak mau harus ditinggalkannya. Maka dari itu, apapun yang kita cintai di dunia ini, baik cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada anak, cinta kepada suami dan istri, bahkan cinta dengan harta benda kita, semuanya harus didasari cinta kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Insya Allah kalau cinta kita kepada keluarga kita, cinta kita kepada harta benda semata-mata karena Allah, maka akan kita bawa sampai di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepadaku akan masuk surga bersamaku. Mudah-mudahan kita cinta dengan istri kita, cinta dengan anak kita, cinta dengan saudara kita, cinta kepada harta benda kita hanya semata-mata karena Allah yang akan kita bawa sampai di akhirat nanti. Dan kita usahakan cintanya semua apa yang kita cintai tidak melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wahai Muhammad, wa'mal masikta, berbuatlah sesukamu, fa innaka majziyun bih, tapi ingat kamu nanti akan mendapatkan balasan darinya, akan mendapatkan apa yang telah kamu perbuatkan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik meskipun sebesar biji zarah, maka Allah akan membenarkannya. Dan barang siapa yang berbuat buruk meskipun sebesar zarah, maka Allah akan membenarkan. Untuk itu, kalau kita akan melaksanakan suatu pekerjaan, suatu tindakan, kita pertimbangkan mana yang ada manfaatnya, mana yang ada madaratnya. Kalau itu betul yakin ada manfaatnya, kita laksanakan semata-mata karena Allah, akan menjadi amal ibadah. Kalau toh itu memang dipertimbangkan malah banyak madaratnya, kita tinggalkan. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang keempat, syaraful mukminin qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu bisa dilihat dari bagaimana waktu malamnya untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang mukmin, karena orang mukmin senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah melalui melaksanakan sholat tahajud supaya mendapatkan tempat yang terpuji. Kita yakin dengan ta'aruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berjanji, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling takwa. Salah satu di antaranya senantiasa pada waktu malam harinya melaksanakan sholat tahajud, banyak berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kehormatan, wa izuhul mukminin, kehormatan orang mukmin itu bukan terletak dari harta bendanya, tapi kehormatan orang mukmin itu yang hatinya selalu senantiasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak membutuhkan dari pemberian manusia. Semua apa yang menjadi aktivitasnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya semata-mata lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dari 5 wasiat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita, sehingga sebelum kita dijemput oleh Allah melalui kematian, kita bisa mempersiapkan diri kita. Mumpung kita masih sehat, kita bisa beramal, sehingga amal di dunia yang akan kita bawa di akhirat, yang akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wa dunya wal akhirah. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.